Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi untuk kita semua. Sebagaimana biasa, sebelum kita melakukan aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu disirami oleh firman Tuhan untuk memberikan kita kekuatan melakukan aktivitas kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya, mari kita persiapkan diri dalam saat teduh dimulai. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis dalam 1 Timotius 2 ayat 4. Beginilah firman Tuhan, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ai dipangido rohanado naing saluhut jolma malua jala sahat manada hasit tongani. Demikian firman Tuhan. Hati Allah yang rindu menyelamatkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap orang pasti memiliki kerinduan dalam hidupnya. Namun tahukah kita bahwa Allah juga memiliki kerinduan? Ayat ini menyatakan dengan jelas kerinduan hati Allah supaya semua orang diselamatkan dan mengenal kebenaran. Ini bukan hanya sebuah pernyataan teologis, tetapi sebuah panggilan bagi setiap orang percaya untuk hidup selaras dengan hati Allah. Mari kita melihat apa yang mau dikatakan Tuhan lewat firman-Nya. Yang pertama, keselamatan adalah rencana Allah yang universal. Allah tidak pilih kasih. Ia tidak hanya menghendaki orang-orang baik atau yang tampak religius untuk keselamatan. Firman Tuhan jelas, semua orang. Ini mencakup semua latar belakang, status sosial, budaya, bahkan mereka yang saat ini masih menentang Injil. Hati Allah merindukan setiap jiwa datang kepadanya. Yang kedua, kebenaran yang membawa kehidupan. Allah tidak hanya ingin orang diselamatkan, tetapi juga mengenal kebenaran. Dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Artinya, keselamatan sejati hanya ditemukan dalam pengenalan akan Kristus. Ini bukan soal agama, melainkan hubungan pribadi dengan Sang Juru Selamat. Ketiga, saudaraku, kita dipanggil menjadi perantara. Dalam ayat-ayat sebelumnya, 1 Timotius 2 ayat 1-3, Paulus mengajak umat untuk berdoa bagi semua orang, termasuk pemimpin-pemimpin. Doa kita adalah bagian dari cara Allah bekerja menyatakan kasih-Nya. Ketika kita berdoa, bersaksi, dan menunjukkan kasih Kristus, kita sedang menjadi alat untuk mewujudkan kerinduan Allah. Nah, karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini mari kita bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah hidup kita mencerminkan kerinduan hati Allah? Apakah kita berdoa untuk keselamatan orang lain? Apakah kita menjadi terang dan saksi di lingkungan kita? Allah menghendaki semua orang diselamatkan. Untuk itu, maukah kita menjadi bagian dari rencana kasih-Nya? Jadilah hidup kita bagian dari rencana kerinduan Allah. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, lewat kasih-Mu di dalam Yesus Kristus, yang selalu menyertai kehidupan kami, dari malam yang gelap hingga pada pagi hari yang cerah ini.
Tuhan memberikan kami napas kehidupan, sehingga kami boleh menikmati hari yang baru, hari yang cerah yang Tuhan berikan kepada kami. Pada pagi hari ini Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami, Engkau menyapa kami. Engkau menyatakan kerinduan-Mu untuk keselamatan kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang selalu menuntun kami, mengarahkan hati, jiwa, dan pikiran kami, supaya kami tetap boleh seturut dengan kehendak Tuhan, ingin menjadi Tuhan pakai, alat perpanjangan tangan Tuhan, untuk perwujudan kerinduan kasih Tuhan, di dalam memberikan keselamatan bagi kehidupan dunia ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang selalu menguasai kehidupan kami, supaya kami dituntun oleh Roh Kudus Tuhan untuk berkarya, berbuat seturut dengan kehendak Tuhan. Namun kami sadar Tuhan bahwa kami ini adalah orang yang lemah, orang yang selalu mudah tergoda akan kehidupan dunia. Oleh karena itu Tuhan, pimpin kehidupan kami, aturkan kehidupan kami, supaya teratur oleh kehendak Tuhan. Dan ampunkan kami dari semua kesalahan dan dosa kami, agar kami layak untuk menerima berkat Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, baik tubuh, jiwa, raga kami, kepada tangan pengasihan Tuhan. Semua rencana-rencana kehidupan kami, biarlah Tuhan yang mengelolanya seturut dengan kehendak Tuhan. Dipermuliakanlah Engkau hari ini kekal sampai selama-lamanya. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin.